Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesyambahan Putri dengan NIM 087. Di sini saya akan menjelaskan imunopatogenesis penyakit hipersensitivitas tipe 1. Hipersensitivitas tipe 1 disebut juga reaksi cepat. Hipersensitivitas terjadi ketika antibodi imunoglobulin IgE melepas zat kimia histamin ketika bertemu alergen. Contoh penyakitnya yang pertama itu ada asma, rinitis, eksim, dan anafilaksis. Di sini saya akan menjelaskan penyakit tentang asma. Asma merupakan penyakit paru dengan ciri khas yakni saluran napas sangat mudah bereaksi terhadap berbagai rangsangan atau pencetus dengan manifestasi berupa serangan asma. Asma ditandai oleh 3 kelainan, yakni yang pertama konstruksi otot bronkus, yang kedua inflamasi mukosa, yang ketiga bertambahnya siklet di jalan napas. Klasifikasi asma dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah asma episodik atau asma yang jarang. Itu pada umur 3-8 tahun. Serangannya umumnya oleh infeksi virus saluran napas bagian atas. Banyaknya serangan dapat 3-4 kali dalam tahun. Lamanya serangan dapat beberapa hari. Gejala yang timbul lebih menonjol pada malam hari. Mengi dapat berlangsung dari 3-4 hari, sedangkan batuknya dapat 10-14 kali per hari. Yang kedua ada asma episodik atau asma yang sering. Serangan pertama terjadi pada umur sebelum 3 tahun. Pada permulaannya serangan ini berhubungan dengan infeksi saluran napas akut. Pada umur 5-6 tahun dapat terjadi serangan tanpa infeksi yang jelas. Biasanya orang tua menghubungkan serangan ini dengan perubahan udara, adanya alergen, aktivitas fisik, dan stres. Yang ketiga ada asma persisten. Serangan pertama terjadi sebelum umur 6 bulan. Sebelum umur 3 tahun terdapat mengi yang lama pada 2 tahun pertama. Pada umur 5-6 tahun akan lebih jelas terjadinya obstruksi saluran napas yang persisten dan hampir selalu terdapat mengi setiap malam. Aktivitas fisik akan menyebabkan mengi. Dari waktu ke waktu terjadi serangan yang berat. Asma saat ini telah menjadi masalah kesehatan masyarakat di berbagai negara yang dapat menurunkan produktivitas dan menurunkan kualitas hidup. Asma merupakan penyakit inflamasi kronis saluran napas, di mana banyak sel yang berperan terutama sel mas, eosinofil, limfosit T, makrofag, neutrofil, dan sel epitel. Individu yang rentan proses inflamasi disebut menyebabkan wheezing berulang, sesak napas, dan dada rasa tertekan dan batuk terutama malam hari dan atau menjelang pagi. Asma bisa menyerang pada anak-anak, orang dewasa, orang remaja maupun orang tua. Inflamasi saluran napas pada asma. Asma merupakan inflamasi kronik saluran napas dengan berbagai sel dan elemen seluler yang berperan. Inflamasi kronik dihubungkan dengan hipersensitivitas saluran napas yang mengakibatkan episode berulang seperti mengi, dada sesak, napas pendek, dan batuk, khususnya saat malam atau dini hari. Gejala asma bervariasi, multifaktor, dan secara potensial berhubungan dengan inflamasi bronkus. Bukti bahwa inflamasi merupakan komponen asma adalah ditemukan infiltrasi eosinofil, neutrofil, degranulasi sel mas, penebalan membran subbasal, hilangnya integritas sel epitel, sumbatan lumen bronkus oleh mukus, dan hiperplasia sel goblet pada otopsi yang dilakukan pada pasien asma. Sel-sel inflamasi yang berperan terutama sel eosinofil dan sel mas. Selain itu, sel neutrofil dan limfosit T juga memegang peran pada proses inflamasi. Sebagian besar pasien asma menunjukkan gejala atopi atau sebagian kecil tidak. Respons inflamasi pada pasien asma bervariasi antar individu, baik itu respons inflamasi cepat atau lambat. Degranulasi sel mas pada saluran napas merupakan respon cepat dengan melepaskan mediator-mediator inflamasi yang berbagai metabolit yang langsung menyebabkan hipersensitivitas otot polos sehingga terjadi obstruksi dalam waktu 15-30 menit dan menghilangkan dalam waktu 2-3 jam. Respons asma yang ditandai dengan bronkokonstruksi terjadi setelah terinhalasi alergi 3-4 jam dan dapat berlangsung hingga 24 jam. Gejala asma yang pertama itu ada batuk, sesak napas, napas berbunyi atau mengi.
Yang keempat ada dada terasa berat. Gejala tersebut mempunyai ciri khas. Yang pertama, sering kali timbul bila ada faktor tertentu. Dua, dapat berulang dan diantaranya ada periode bebas serangan. Yang ketiga, ada sering memburuk pada malam hari atau dini hari. Lalu dapat reda dengan pengobatan dan terkadang dapat reda tanpa pengobatan atau spontan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.